Di penghujung tahun 2021, konsumen Indonesia semakin yakin berbelanja. Meski turun tipis dibandingkan November, indeks keyakinan konsumen IKK pada Desember 2021 masih di atas 100. Rilis dari Bank Indonesia menunjukkan IKK Desember berada di level 118,3. Dengan IKK di atas level 100, artinya konsumen di Indonesia masih percaya diri dan optimistis memandang ekonomi. Sementara itu secara kuartalan, IKK pada kuartal 4 juga lebih baik dari kuartal ketiga. Secara rata-rata, angkanya berada pada level 116,8. Berbeda dengan kuartal ketiga yang berada di level 84,3 alias berada di zona kontraksi. Tingginya minat belanja rumah tangga mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal keempat. Bank Indonesia memperkirakan kuartal 4 bisa tumbuh 4,5%. Sementara Kementerian Keuangan lebih optimistis lagi dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 sebesar 5%. Pemerintah kembali menggelar program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid 2. Data hingga 9 Januari 2022, wajib pajak yang telah mengungkapkan hartanya mencapai 2.118 wajib pajak dengan total harta bersih 1,04 triliun rupiah. Deklarasi dalam negeri mencapai 893,05 miliar rupiah dan deklarasi luar negeri 93,81 miliar rupiah. Sementara yang masuk ke surat berharga negara adalah 59,3 miliar rupiah. Data itu juga menunjukkan jumlah pajak penghasilan yang tercatat masuk ke DJP adalah 125,52 miliar rupiah. Guna meningkatkan peserta Tax Amnesty Jilid 2, Kementerian Keuangan mengirimkan surat mengajak wajib pajak untuk mengikuti Tax Amnesty. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan hingga 30 Juni 2022. Jumlah pinjaman online yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali berkurang. Jika sebelumnya ada 104 penyelenggara, kini hanya tinggal 103. OJK menyatakan pihaknya membatalkan tanda bukti pendaftaran pinjol kepada PT Kaswagon Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam aturan tersebut, disebutkan penyelenggara pinjol yang telah terdaftar di OJK wajib mengajukan permohonan izin dalam waktu 1 tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Jika tidak, maka surat tanda terdaftar akan dicabut. Selain itu, OJK juga menambah 2 penyelenggara pinjol berizin baru yang naik kelas dari terdaftar menjadi pinjol lending berizin, yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global Reksa. Siap-siap bagi Anda yang berniat menunaikan ibadah umroh. Kementerian Agama dan Asosiasi menetapkan biaya umroh 2022 sebesar 28 juta rupiah. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji atau SAPUHI Syam Rafiadi menjelaskan penetapan harga umroh tersebut belum termasuk harga tes PCR dan masa karantina sebelum keberangkatan, kedatangan hingga kepulangan. Sebagai informasi, biaya sebesar 28 juta rupiah tersebut hanya untuk paket Jeddah to Jeddah, termasuk PCR dan karantina di Arab Saudi. Ini merupakan skenario paket harga terendah. Sedangkan bila menghitung karantina setiba di Indonesia, diperkirakan harganya naik menjadi 35 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per orang. Biaya ini pun lebih tinggi dari masa sebelum pandemi COVID-19 yang berkisar 20 juta rupiah. Pasalnya, ada berbagai aturan yang harus dibatasi kapasitasnya mulai dari bus hingga kamar hotel. Setelah batu bara, satu lagi komoditas yang harganya melambung, nikel. Harga barang tambang ini mendekati level tertinggi pada harga 21.207,5 dolar Amerika. Pada Senin, pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, harga nikel dunia bertengger di level 20.900 dolar Amerika per ton. Angka ini naik 0,8% dari harga pekan lalu. Kenaikan ini disebabkan persediaan nikel di gudang bursa logam London pada 7 Januari 2022 tercatat 100.248 ton atau turun 62,06% point to point dari persediaan tertinggi tahun lalu.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, persediaan nikel turun 59,69 point to point. Sementara itu, Fitch Solution memperkirakan pasar nikel pada tahun 2022 masih mengalami defisit. Angka defisitnya ditaksir mencapai 274.000 ton. Defisit ini terjadi saat pasokan tidak dapat memenuhi permintaan atau konsumsi. Konsumsi nikel diprediksi akan mencapai 2,66 juta ton tahun ini atau tumbuh 1,88% dari tahun lalu. Sedangkan produksi tahun ini diproyeksi akan mencapai 2,38 juta ton atau naik 3,12% secara tahunan.